Bagaimana kalau akhwat sholat 5 waktunya di masjid? Apakah ada keutamaannya? Boleh, gak apa-apa. Apakah dia mendapatkan keutamaan sholat berjamaah? Dapat. Tapi dia tidak mendapatkan yang lebih utama. Kenapa? Karena Nabi mengatakan rumah mereka lebih utama untuk mereka. Berarti walaupun dia dapat pahala sholat berjamaah, tetap tidak lebih utama. Ya. Berapa tahun lalu saya divonis, salah baca. Divonis oleh dokter ada kerusakan pada liver. Yang notabene saat ini saya mudah sekali buang gas saat sholat. Gimana hukumnya dengan sholat saya? Kalau menahan sebentar bisa nggak? Ya, gasnya ditahan sebentar selama sholat, baru kemudian setelah selesai sholat keluarin deh sepuas-puasnya. Gak apa-apa, karena ini masalahnya darurat, terpaksa. Nggak bisa ditahan, Ustadz. Keluar dengan sendirinya, pas begitu. Dan itu setiap menit, setiap detik, gitu aja terus. Mungkin nggak, Pak? Kalau memang itu mungkin, ya udah dikiaskan dengan orang yang terkena salisul baul. Apa itu? Yang air kencingnya menetes terus. Maka silakan sholat dalam keadaan seperti itu. Kenapa? Karena kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat. Sesuatu yang darurat membolehkan perkara yang terlarang. Ya. Saya pernah baca riwayat di suatu hadis, kalau ruku yang tangan sikunya ditekuk seperti busur panah itu untuk wanita, Ustadz. Enggak. Ya. Tidak ada riwayat yang menyatakan tuh khusus wanita sama sekali. Yang ada riwayatnya itu umum bentuknya dalam riwayat Muslim dalam sahihnya. Ya. Ya tidak bisa dikhususkan untuk wanita. Apa yang dimaksud dengan menyempurnakan ruku dan sujud? Artinya kita melakukan ruku secara sempurna dan sujud secara sempurna dengan tumakninah. Ya, itu maksudnya menyempurnakan ruku dan sujud. Pak Ustadz, kalau habis lempar jumroh tidak potong rambut, apa sah hajinya? Gak benar lah, harus potong rambut. Sampai pulang ke rumah belum dipotong-potong juga rambutnya, gimana? Wajib bayar dam itu, Pak. Ya. Tolong contohkan salawat Nabi yang dibaca ketika berdoa dalam sujud pembuka dan penutupnya. Adakah dalilnya? Yang pertama, Nabi hanya memutlakkan. Nabi bersabda, kullu du'ain. Ya, setiap doa itu mahjub, terhalang sampai diucapkan sholawat. Sholawat seperti apa? Tentu sholawat yang Rasulullah ajarkan. Para sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami sudah mengetahui bagaimana cara mengucapkan salam kepada engkau. Lalu bagaimana cara bersalawat kepada engkau? Kata Rasulullah, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ada 8 lafaz yang sahih, Pak. Maka pilih salah satu, atau boleh sebatas Allahumma salli ala Muhammad saja. Itu sudah cukup. Ya. Nanti ketika kita berdoa, kita sebelumnya bersalawat dulu, baru kemudian kita berdoa. Ya. Apakah kulit babi najis? Iya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama. Kalau kulit babi di samak, jadi suci apa tidak?
Sebagian ulama mengatakan suci. Dasarnya keumuman hadis, idza dubiwal ihab faqad tahur. Apabila kulit telah disamak maka telah suci. Lihat Nabi dalam satu riwayat dengan lafaz ayyuma ihabin dubigo. Kulit mana saja yang disamak maka ia telah suci. Ini hadis umum kata mereka. Kulit mana saja. Berarti semua kulit kalau disamak jadi suci. Ya, dan ini pendapat Ibnu Hazm. Sementara jumhur ahli ilmu mengatakan yang menjadi suci itu yang kalau disembelih jadi halal. Adapun kalau disembelih tetap nggak jadi halal, maka kulitnya tetap tidak jadi suci walaupun disamak. Kenapa? Karena ada lafaz hadis mengatakan dibaguha zakatuha. Menyamaknya itu sama dengan menyembelihnya. Sementara babi kalau disembelih, walaupun baca bismillah 1000 kali tetap aja nggak halal, Pak. Saya mau sembelih babi baca bismillah 1000 kali aja jadi halal, tetap nggak bisa. Maka karena sembelihan nggak ada manfaatnya, maka samak pun nggak ada manfaatnya. Maka atas pendapat yang sahih dari pendapat jumhur ahli ilmu bahwa kulit babi tetap najis walaupun sudah disamak. Ya. Kalau ikan lele kan dibunuh, dipukul, halal nggak Ustadz? Itu halal, kepengecualian itu Pak. Kenapa? Karena itu binatang air. Karena Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah ditanya tentang air laut, kata Rasulullah huwat tahuru ma'uhu al-hillu mainatuhu. Ya, air laut itu airnya suci dan mensucikan dan bangkainya halal. Berarti dikiaskan kepada air laut, air tawar. Ya, karena sama-sama air, nggak ada bedanya. Maka semua binatang yang tidak bisa hidup kecuali di air, bangkainya halal. Dan ini manusia ikan, halal. Kalau ada. Bagaimana dengan cacing yang dimakan untuk menurunkan panas? Ekstrak cacing. Emang nggak ada selain cacing ya? Ada alternatif lain nggak sih Pak? Karena masalahnya cacing ini ya menjadi suatu permasalahan karena kan seperti Ibnu Qudamah mengatakan haram menjual belikan cacing. Ya. Masalahnya cacing ini kan binatang yang kita ini merasa jijik padanya Pak. Maksudnya masih ada alternatif lain nggak sih selain cacing? Kalau masih ada, udahlah nggak usah cacing. Masih ada kok, ada mentimun, ada apa, ada itu, masih nyari cacing. Bagaimana hukumnya meninggalkan majelis tanpa izin, nggak adab? Ya, wajib minta izin dulu. Kalau kita duduk di majelis taklim, ilmu, terus mau pergi, minta izin dulu. Itu adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Apakah kita boleh meletakkan tulisan dalam bahasa Arab di kamar mandi yang ada klosetnya, semisal doa masuk atau keluar kamar mandi, doa berwudu dan doa mandi junub? Baiknya sih tidak, ya, kecuali memang sangat dibutuhkan. Ditempelnya jangan di dalamnya, di luarnya aja. Kalau memang untuk sebatas untuk menghafal atau mengingatkan. Seseorang terkentut di tengah-tengah jamaah di masjid. Ia berhenti sholat dan batal keluar masjid karena harus melewati orang banyak. Bagaimana halnya dengan makmum yang menghirup baunya? Batal enggak? Aduh Pak.
Masa menghirup kentut orang batal, gimana sih? Yang batal yang kentut lah, kita yang menghirupnya nggak batal. Aduh, kok pertanyaan nggak berbobot gini sih? Ada-ada aja. Lele lagi nih, aduh lele. Baik yang suka lele nih. Bagaimana jika berkunjung ke keluarga non-muslim yang kita ketahui kadang mengkonsumsi makanan haram alias babi? Apakah makanan yang disajikan lainnya tidak mengapa dan dikonsumsi mengingat alat makannya dicuci bersama-sama? Ya kan dicuci bersama-sama pakai air. Iya kan? Pakai air bersih, udah kalau memang kita yakin piringnya bersih dan dicuci, ya silahkan dipakai. Apakah saat sujud jidat harus menempel pada tempat sujud? Harus. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa anggota sujud ada 7. Lalu Nabi menyebutkan ini, lalu beliau menyebutkan ini. Berarti hidung pun harus nempel. Ya. Artinya tidak boleh terhalang oleh kain. Ya, kalau terhalang oleh kain nggak masalah. Bukankah Nabi SAW pernah sholat memakai sorban yang diikat begitu, yang mau tidak mau pasti akan menghalangi apa? Jidat, ya. Seperti itu nggak masalah. Bolehkah memelihara binatang sebagai penyaluran hobi? Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Ya. Silahkan, tidak ada perkara atau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Bukankah Abu Hurairah senang dengan kucing? Ya. Mohon kiranya kami dinasihati kembali untuk selalu menyapa kepada setiap muslim yang ditemui di majelis atau di jalan jika memungkinkan, bukan karena satu golongan saja, agar tidak terkesan yang awam bahwa kita ini eksklusif. Betul Pak, jangan sampai kita itu menyapa yang kita kenal doang, itu tanda hari kiamat Pak. Kata Rasulullah, inna min asyratis sa'ah taslimul khasah. Di antara tanda hari kiamat itu mengucapkan salam kepada orang tertentu saja. Gak boleh. Kita sapa yang ngaji aja, assalamualaikum. Yang gak ngaji, yang awam dicuekin. Gak boleh, Pak. Semua kita sapa, semua kita ucapan salam. Ya. Hansipnya kita ucapin salam, assalamualaikum. Ya. Dan pilih-pilih semuanya. Selama kita yakin dia muslim, ucapkan apa? Salam. Bagaimana keutamaan sholat wanita yang sedang berhaji atau umroh dalam melaksanakan sholat wajibnya Ustadz? Lebih baik di masjid atau di tempat tinggalnya alias hotel? Sekarang saya mau tanya Pak. Rasulullah mengatakan rumah mereka lebih baik daripada sholat di masjid. Ilatnya kenapa? Tahu nggak ilat? Ilat itu alasan pelarangan, alasan Rasul mengucapkan begini gitu loh. Bukan larangan, bukan ya. Nabi mengatakan rumah mereka lebih baik buat mereka. Kenapa wanita lebih baik di rumah? Apa alasannya? Menghindari fitnah. Nah sekarang kalau wanita pergi ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, fitnah itu ada tidak? Hah? Nggak ada? Masa? Emang antum nggak terfitnah ketika haji dan umroh di sana? Lihat perempuan-perempuan cantik dan yang lainnya. Terfitnah, Pak. Kalau masih punya syahwat mah. Ya. Itu ilatnya ada tetap, Pak.
Bahkan Nabi yang hidup di kota Madinah, yang beliau bersabda, rumah mereka lebih baik buat mereka. Itu di mana Rasul bersabda? Di kota Madinah, di masjid apa? Masjid Nabawi. Ya. Maka selama ilatnya ada, hukum pun sama. Makanya kaidah usul fikih mengatakan apa? Ya, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu mengikuti ilatnya. Ilat ada, hukum. Ilat tidak ada, hukum tidak ada. Bukan berarti nggak boleh. Saya katakan yang ini masalah berhubungan dengan lebih baik gitu loh. Loh, kalau saya nggak ke masjid saya nggak dapat 100.000. Nah ini pemahaman ini harus diluruskan, Pak. 100.000 itu tidak khusus di masjid, tapi di seluruh tanah haram. Kenapa? Karena Allah memutlakkan tanah haram dengan Masjidil Haram. Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil haram ba'da amim hadha. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Tidak boleh mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Maksudnya Masjidil Haram siapa? Tanah haram secara keseluruhan. Ternyata Allah menyebut tanah haram dengan Masjidil, arti sholat di tanah haram walaupun nggak di masjidnya, pahalanya sama. Cuma kalau di masjid keutamaannya adalah lebihnya sholat berjamaahnya itu. Ya. Allahu a'lam. Bagaimana kita berwudu dan berdoa selesai mandi dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali? Sah nggak wudunya? Sah. Asal ketika berwudu nggak sambil kentut. Ya. Yang jelas ini sah, Pak. Ustadz, kalau sempurna dapat ruku maka dapat 1 rakaat. Betul. Itu pendapat jumhur. Ya. Kok bertentangan dengan hadis yang tidak dapat Al-Fatihah? Nggak bertabrakan. Kenapa? Karena kalau kita sholat sendirian, kita wajib baca Al-Fatihah. Adapun kalau kita sholat di belakang imam, maka ini khusus. Karena kan, ya, mengenai mendapatkan rukuknya imam atau tidak itu khusus kalau kita jadi makmum. Sedangkan hadis la sholata, tidak sah sholat bagi mereka yang baca Al-Fatihah itu umum, sendirian maupun imam maupun makmum. Dan kaidah usul fikih mengatakan apa? Hadis yang umum, kalau ada hadis yang khusus, maka keumumannya harus dikhususkan. Itu kaidahnya, Pak. Ya. Maka dari itu, khusus untuk dalam keadaan seperti ini dapat apa? Dapat 1 rakaat. Ya. Jika sedang khutbah, imam menyebut Nabi Muhammad SAW, apakah kita bersolawat atau diam saja? Nah, tadi sudah kita sebutkan ikhtilaf para ulama tentang menjawab salam dan tasmitul hatis. Wallahu a'lam, ya. Seperti fatwa Syekh bin Baz, demikian pula Lajnah mengatakan kalau imam bersolawat lebih baik tidak apa-apa kita bersolawat tapi sir. Ya, sir, tidak keras. Saya pernah mendengar sebuah syubhat bahwa sesuatu yang tidak sunnah tidak otomatis bid'ah. Betul. Ya. Contoh, kalau Bapak sholat, Bapak tidak sholat qobliyah subuh, sunnah tidak? Hah?
Bapak tidak sholat qobliyah subuh. Sunnah tidak. Tidak sunnah. Yang sunnah seperti apa? Qobliyah subuh. Berarti kalau orang yang tidak sholat qobliyah subuh bid'ah tidak, Pak? Tidak. Kecuali kalau dia punya keyakinan tidak disunahkan qobliyah subuh. Paham tidak, Pak? Iya, kalau dikatakan tidak sunnah, belum tentu bid'ah, betul. Iya. Tapi kalau maksudnya tidak sunnah dalam artian tidak ada sunnah yang menunjukkannya. Artinya tidak ada dalil dari sunnah, dari Al-Quran, dari hadis, tidak pula dari apa? Pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in yang menunjukkannya. Maka itu bisa jadi bid'ah. Makanya kita harus perinci apa maksud daripada tidak sunnah. Ya, kita perinci dulu maksudnya apa itu. Ya. Contoh membaca Al-Quran sambil menunggu khutbah Jumat adalah tidak sunnah. Apakah bid'ah? Tidak. Ya. Kenapa? Karena membaca yang diinginkan daripada kita pergi cepat-cepat ke Jumatan itu untuk memperbanyak ibadah. Dan ibadah itu sholat, zikir, baca Quran, dan yang lainnya. Maka untuk dikatakan bahwa membaca Quran sambil menunggu khutbah tidak sunnah pun juga tanda tanya. Paham tidak, Pak? Kalau ada orang berkata tidak sunnah membaca Quran sebelum khutbah Jumat, ini tanda tanya juga. Kenapa? Karena maksud tujuannya adalah seseorang banyak ibadah dan ibadah banyak. Memang yang paling bagus itu dengan sholat, betul. Ya. Tapi tidak meniadakan untuk ibadah-ibadah yang lainnya, seperti baca Quran ataupun yang lainnya. Maka untuk dikatakan itu tidak sunnah, ini tanda tanya juga saya. Ya. Jika tidak ada riwayat, maka tidak bisa ditarik hukum boleh atau tidak boleh. Contoh, tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi melafadzkan niat sholat, maka tidak bisa ditarik hukum boleh atau tidak boleh. Begini, Pak. Kalau tidak ada riwayat, padahal perkara itu sesuatu yang sangat penting dan yang harusnya para sahabat menyampaikannya, kemudian ternyata tidak ada satupun sahabat menyampaikan, itu tandanya tidak disyariatkan, tidak sunnah. Beda kalau ternyata ya tidak ada riwayat karena para sahabat atau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ya menyampaikannya pada keadaan tertentu atau sesuatu yang memang sudah masyhur di kalangan para sahabat, sehingga tidak ada riwayat yang menyebutkan tentang hal itu. Makanya betul kalau dikatakan tidak ada riwayatnya, tidak ada dalilnya, kita katakan dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Oke. Dalam masalah ibadah itu, Pak, ada dua keadaan. Ibadah-ibadah yang sudah jelas tegas diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada lagi yang sifatnya semakna dengan ibadah yang sudah Rasulullah ajarkan. Contoh, ada enggak riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam witir 5 rakaat, duduknya tawaruk apa iftirosh? Ada nggak riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi witir 1 rakaat, duduknya tawaruk atau iftirosh? Ada? Tidak ada, kan? Sehingga menjadi perselisihan para ulama. Apakah orang yang duduk witir 1 rakaat, witir 5 rakaat, yang cuma satu tahiyat, itu duduknya iftirosh atau tawaruk? Mereka yang mengatakan hadis
ya, hadis mengatakan apabila Nabi duduk di rakaat yang ada padanya salam, beliau duduk tawarruk. Maka berlaku padanya witir dan yang lainnya. Mereka yang mengatakan enggak, itu khusus 4 rakaat yang ada 2 tahiyat. Ya, mereka mengkiaskan dengan apa? Ya, salat yang memiliki 1 tahiyat seperti salat subuh. Maka duduknya iftirash. Paham tidak, Pak? Memang tidak ada riwayat sehingga membutuhkan kepada ijtihad para ulama. Nah, sekarang ya, tidak ada dalil Nabi melafadzkan apa? Niat. Sekarang yang jadi permasalahan, Pak, pertama, Nabi mengajarkan kepada orang yang tidak becus sholatnya tentang tata cara sholat. Dan ternyata Nabi tidak menyebutkan melafadzkan niat. Dan kaidah usul fikih mengatakan Nabi dalam kaidah usul fikih mengatakan ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ketika Nabi mengajarkan kepada orang yang nggak becus itu tentang tata cara apa? Sholat, dan Nabi tidak pernah menyebutkan tentang apa? Mengucapkan niat. Tidak juga para sahabat. Seharusnya sementara Nabi waktu itu mengajarkan tentang perkara-perkara yang sifatnya apa? Wajib, kewajiban apa? Sholat. Demikian pula para sahabat Nabi SAW banyak yang sholat bersama Nabi. Dan ternyata tidak ada satupun mereka yang melihat Nabi melafadzkan niat. Sementara itu masalah-masalah yang penting sekali untuk disampaikan kepada umat. Maka sesuatu yang memang penting untuk disampaikan ternyata tidak ada satupun riwayat itu menunjukkan bahwa itu tidak disyariatkan. Ya. Nah itu, makanya kata-kata tidak ada riwayat belum tentu hukumnya tidak boleh, betul. Tapi di sini harus sesuai dengan kaidah-kaidah. Contoh, tidak ada riwayat Nabi melakukan ini. Nah, kita harus lihat dulu sebabnya kenapa. Kenapa Nabi tidak melakukan ini? Kita harus melihat kaidah-kaidah yang lain, Pak. Jadi hanya jangan sebatas kaidah ini diambil tanpa melihat kaidah yang lain. Sebab kalau seperti ini adanya, Pak, bahwa tidak ada riwayat, tidak bisa ditarik hukum tidak boleh. Akhirnya apa? Bid'ah, nggak ada riwayatnya dari Nabi semuanya. Akibatnya apa? Semua orang bebas berbuat bid'ah. Akhirnya membuka pintu bid'ah selebar-lebarnya. Terserah. Dengan alasan walaupun nggak ada riwayatnya, belum tentu tidak boleh. Kita katakan nggak bisa seperti itu. Tetap melihat kaidah-kaidah yang lainnya. Nggak bisa secara mutlak seperti itu. Bahaya. Ya. Menyebabkan setiap orang akhirnya bebas. Ya, berbuat apa saja. Bagaimana hukumnya apabila istri dicerai dalam keadaan suami emosi? Emosinya itu terkontrol atau tidak? Kalau emosi yang tidak terkontrol sehingga dia tidak bisa mengontrol ucapannya, maka yang rajih tidak sah talaknya. Ya, yang rajih tidak sah talaknya. Adapun kalau dia emosi dan masih terkontrol dan dia masih sadar apa yang dia ucapkan, maka jatuh talak. Lalu sebulan kemudian minta rujuk lagi. Apakah harus nikah lagi? Ya baru sebulan sih boleh, nggak masalah. Karena kan iddah talak itu 3 kali haid. 3 kali apa? Nah, si wanita ini sebulan berapa kali haid? Ya. Ya kalau baru sekali haid, ya boleh rujuk, nggak masalah. Bolehkah merutinkan membaca Al-Kahfi di malam atau hari Jumat?
Ya, memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang tambahan hari Jumat atau malam Jumat itu, Pak. Adapun tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi sahih. Tapi ikhtilaf para ulama tentang tambahannya hari Jumat atau malam Jumat. Karena masalahnya ya, perawi yang bernama Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah Ibnul Hajjaj tidak menyebutkan lafaz Jumat. Sementara perawi yang bernama Husyaim menyebutkan lafaz Jumat. Sehingga terjadi perselisihan para ulama, apakah tambahan lafaz Jumat ini termasuk tambahan perawi yang thiqah atau syadz. Ya. Ibnu Hajar mengatakan dapat diterima. Dan itu juga yang dibela oleh Syekh Albani. Sementara Syekh Mukbil dan teman-teman murid-muridnya mengatakan tidak bisa diterima. Kenapa? Karena itu termasuk syadz. Atas dasar itu kata mereka tidak boleh dikhususkan Al-Kahfi pada hari Jumat. Jadi baca kapan saja. Ya, Allahu a'lam. Ikhtilaf memang. Apabila sadar bahwa sholatnya nggak tumakninah, apakah boleh diulangi? Harus. Karena orang tadi disuruh oleh Nabi apa? Balik lagi kamu sholat. Kamu belum sholat. Ya, harus. Nah, berarti kalau ada satu rakaat yang kita tidak tumakninah, cukup tambah satu rakaat lagi. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap teman-teman yang rame-rame mengucapin selamat ulang tahun kepada saya? Apakah diaminin saja atau ucapan terima kasih? Ya, bilang, ya nih, semakin dekat ajal saya. Buat ngingetin, ya. Semakin dekat nih saya sama ajal, jadi mau saya aminin juga bingung karena saya belum tentu selamat. Bagaimana sholatnya jika kita naik kereta atau pesawat terbang yang jarak jauh, misal ke Surabaya pakai kereta api untuk menghadap kiblat, sulit Ustadz, bagaimana hukumnya? Sudah kita sebutkan tadi, ya. Dan Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Dosakah jika istri udah niat puasa Senin Kemis tapi suami ngajakin jima? Ya. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau melayani suami hukumnya apa? Puasa sunnah hukumnya apa? Udah. Masa mau ngebelain yang sunnah ninggalin yang wajib? Gimana? Ya. Bagaimana kalau ada rasa takut jalan-jalan ke negeri kafir, Ustadz? Takut meninggal di sana? Bagus. Bagus. Memang para ulama mengharamkan jalan-jalan ke negeri kafir. Walaupun nggak takut meninggal di sana, tetap nggak boleh. Kecuali kalau ada kebutuhan. Ya. Apakah wudhu batal bersentuhan dengan wanita? Jawab tidak batal. Ya. Atas pendapat yang paling kuat. Karena dalam riwayat Muslim pernah Nabi sedang sujud dalam sholat tahajud. Lalu Aisyah mencari-cari Nabi dalam kegelapan, lalu Aisyah memegang telapak kaki Rasulullah. Dan ternyata Nabi tidak membatalkan sholatnya. Kalaulah itu batal, tentu Nabi pasti akan membatalkan sholatnya. Apakah kita tidak boleh menghadiri walimah meskipun tidak diundang?
hanya ingin melihat prosesinya aja. Jangan, Pak. Kalau nggak diundang tuh nggak boleh datang. Ya, jangan. Ini termasuk kepo juga nih. Perihal kepo, apakah hal ini juga berlaku terhadap apa nih? Anak kita yang sedang sendirian. Bu, kalau anak sendirian melamun aja, dicurigain, Bu. Bilang ke dia, nak, kamu nggak boleh melamun-melamun, banyak zikir, nak. Baca Quran sana. Iya. Kalau anak sedang sendirian, boleh nggak kita nanya, ngapain? Iya. Maka kalau sama anak, Allahu a'lam nggak masalah. Kalau memang dicurigai ada sesuatu yang ya dikhawatirkan. Tapi ya kalau misalnya kita nggak nanya itu lebih baik. Lebih baik kita berikan nasihat. Kalau kamu sendirian, nak, ingat setannya banyak. Setan tuh suka ngasih was-was dan yang lainnya. Ya, kamu banyak-banyak baca Quran. Jangan melamun, jangan suka main HP. Ya, nah itu. Kalau sholat Jumat sedang khutbah ada yang melintas kotak amal. Gimana sikapnya? Nih kalau antum diemin depan antum bingung nih. Iya. Sebetulnya memang gerakan-gerakan seperti ini nggak bagus. Makanya sangat tidak dianjurkan kotak amal diedarkan saat khutbah Jumat. Harusnya diedarkannya sebelum atau setelah. Iya. Yang ada akhirnya orang sibuk. Iya, ambil duitnya, buka dompetnya, masukinnya, mindahinnya, berapa banyak gerakan. Makanya ini sangat bertabrakan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu saat saya pulang ke rumah di waktu asar. Karena capek saya istirahat. Ternyata saya tertidur dan terbangun waktu azan maghrib. Saya langsung ambil wudhu dan sholat asar. Kemudian lanjut sholat maghrib. Bagaimana ya Ustadz? Iya, kalau memang keadaannya seperti itu, tertidur baru bangun maghrib belum sholat asar, ya maka bagusnya buka dulu sebentar. Karena mengundur-mundur berbuka itu tidak bagus. Rasulullah menganjurkan kita untuk bersegera apa? Buka puasa, buka dulu, makan beberapa kurma, ya. Sesuatu yang bisa menutupi rasa lapar kita dan dahaga, baru sholat asar, baru kemudian setelah itu sholat maghrib. Seperti itu. Apa hukumnya pakai cadar? Terjadi ikhtilaf para ulama. Apakah cadar itu wajib atau sunnah? Hanya dua pendapat saja. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan cadar itu teroris. Sebagian ulama mengatakan cadar itu hukumnya wajib. Dan ini dinisbatkan kepada jumhur ulama. Dalilnya, diantaranya, bahwa diantara dalil mereka yang paling kuat, ya, perbuatan para sahabiat, di mana para sahabiat ketika mereka sedang berhaji, sementara kan sedang berhaji itu kan Rasulullah melarang wanita pakai cadar, dilarang waktu haji itu, sama lagi umrah, lagi ihram, ya. Tapi apa kata Aisyah? Dahulu kami para sahabiat ketika sedang haji bersama Rasulullah SAW lalu lewat para laki-laki, maka kami tarik kerudung-kerudung kami supaya tidak terlihat wajah kami oleh mereka. Ketika mereka sudah lewat, maka kami buka lagi.
Bayangkan sampai begitu. Kata mereka kalau itu hukumnya tidak wajib, hanya sebatas sunnah, nggak sampai akan seperti itu. Ya. Yang kedua, kaki termasuk aurat. Kaki aurat tidak. Sementara wajah lebih memfitnah daripada kaki. Antum waktu nador akhwat lihat wajah apa melihat kaki? Lihat wajah kan? Mungkin lihat jempol kakinya gitu kan? Ya. Itu menunjukkan wajah lebih memfitnah daripada apa? Atas dasar itu mereka, dan banyak lagi dalil-dalil yang lain, Pak. Ya. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Dan mereka pun juga menisbatkan kepada jumhur. Ya. Dalilnya adanya beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa sebagian sahabiat tidak pakai cadar. Di antaranya riwayat bahwasanya ketika Rasulullah khutbah hari raya Idul Fitri, setelah Rasulullah berkhutbah di hadapan laki-laki, beliau pergi ke perempuan. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka bersedekah. Lalu Rasulullah bersabda, sungguhnya aku melihat api neraka dan kebanyakan penduduknya wanita, maka sedekahlah wahai para wanita. Kata Bilal apa? Aku melihat ada wanita yang pipinya kemerahan. Dia segera melepaskan antingnya dan melemparkannya ke Rasulullah SAW. Pipinya kemerahan, berarti kelihatan pipinya, wajahnya, berarti nggak pakai cadar tuh. Ya, itu diantara dalil. Banyak lagi dalil yang lain yang menunjukkan bahwa itu hukumnya sunnah, dan itu pendapat yang saya lebih condong kepadanya, bahwa cadar itu sunnah, tapi sunnahnya bukan sunnah biasa, Pak. Itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Makanya ibu-ibu yang pakai cadar jangan takut disebut teroris. Hanya karena misalnya pelaku pemboman yang pakai cadar, yang disalahkan orangnya bukan cadarnya. Cuma masalahnya masyarakat kita jadi apa? Terbentuk sebuah image bahwasanya cadar itu teroris. Ujian. Ya, jangan sekali-kali dilepas gara-gara hanya karena itu. Istiqomah terus, sabar, insya Allah. Ya, dulu saja berbagai macam ujian dan cobaan menimpa orang-orang yang pakai jilbab, Pak. Bukan cadar, jilbab. Pernah ingat nggak Pak dulu, Pak? Orang yang berjilbab katanya pakai selang gitu, Pak. Sampai ada yang dipukuli di pasar dan yang lainnya. Sehingga akhirnya banyak yang takut pakai jilbab, Pak. Tapi subhanallah, karena banyak akhwat yang istiqomah, tambah banyak yang pakai jilbab kan, Pak? Iya. Sekarang bukan cuma jilbab, cadar. Hanya orang-orang yang tidak suka bisa jadi menjadikan kesempatan tuh perbuatan teroris itu sebagai untuk menikam. Tuh lihat ciri-ciri teroris cadar. Ya, bukan cadarnya yang salah pelakunya, saudara. Ya. Usia berapa dianjurkan berpuasa kalau sudah mumayyiz? Sama dengan sholat. Ya. Mumayyiz itu 7 tahunan, Pak. Kita dulu para sahabat itu berusaha yang melatih anak-anaknya puasa. Ya. Dibiasakan. Apakah hadis 588 tadi? Yang mana yang 588? Yang menyuruh adzan. Ya. Itu bisa jadi dalil bagi orang-orang yang mau umroh dan haji diadzanin. Ya enggak lah. Itu hadis maksudnya kalau masuk waktu sholat hendaknya kamu azan, qomat, lalu salah seorang kamu jadi imam yang lengkap dong bacain hadisnya. Ini gimana sih? Mau pergi haji diazanin mau sholat? Mana dalilnya? Memang ada di zaman Rasulullah.
Para sahabat datang ke Rasulullah, saya mau haji, diazanin sama Rasul gitu. Diazanin sama Bilal begitu. Gak ada, Pak. Ini semua diada-adakan. Mau tanya mengenai duduk di antara dua sujud, sholat sunat seperti duha atau taraweh, sholat Jumat, apakah duduknya sama dengan tahiyat akhir? Duduk di antara dua sujud itu ada dua cara. Cara yang pertama yaitu duduknya iftirash. Apa itu iftirash? Yaitu duduk di atas kaki yang kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Yang kedua disebut dengan ik'a, yaitu ditegakkan dua-duanya dan duduk di atas tumit. Ya. Itu dua-duanya dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hukum doa kunut di waktu sholat witir? Sunnah. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Abu Daud, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW mengajarkan aku doa yang aku baca di kunut witir. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Sampai akhirnya. Itu untuk kunut witir, bukan kunut subuh. Kalau di zaman sekarang kan dibaca waktu kunut subuh, Pak ya. Kalau istilah listrik itu konslet, Pak. Salah sambung. Kenapa? Karena itu doa kunut witir, bukan kunut subuh. Udah gitu kan hadis kunut subuh dhaif. Ya. Nah, terjadi ikhtilaf para ulama, apakah disyariatkan doa di kunut witir itu terus-menerus boleh atau bagaimana? Yang jelas tidak ada batasan di dalam hadis tersebut. Al Hasan hanya mengatakan Rasulullah mengajarkan aku doa di kunut witir. Namun saya menemukan riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Khuzaimah bahwa para sahabat dahulu mereka mulai kunut itu pada pertengahan Ramadan. Ya, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah begitu disebutkan. Dahulu mereka memulai kunut di bulan Ramadan itu pada pertengahan. Kalau di Saudi mazhabnya bahwa kunut boleh dari awal. Karena tidak ada dalil yang menentukan, boleh nggak masalah. Bahkan di luar Ramadan pun nggak masalah kita kunut witir. Ya. Saya sering safar dengan istri berdua saja, Ustaz. Sambil nostalgia. Dan bulan madu. Bulan madu mulu nih. Karena anak-anak sudah besar dan punya acara masing-masing. Kalau mengajak orang lain bisa jadi menjadi larangan, kan jalan dengan bukan mahram. Emang antum sebagai suami bukan mahram? Ya? Artinya kalau misalnya antum sama supir, sama istri kan bertiga. Supir, antum sama istri, antum bertiga, berdua ada di belakang, kasih hijab, asik-asik kan. Apakah mengepang rambut mayat itu 3 kepangan wajib? Kalau rambut si mayat pendek, ya enggak. Kalau rambutnya pendek, ya gimana ngepangnya? Bila kita umroh dan kita sholat di Masjidil Haram, perlu dijama atau qashar, Ustaz? Loh, mana antum qashar sementara antum sholat di belakang imam yang mukim? Tidak boleh. Jadi yang lebih bagus bagaimana? Yang lebih bagus antum sholat pada waktunya masing. Kenapa? Karena jamak itu disyariatkan kalau ada kerepotan. Kalau tidak ada kerepotan, antum juga kerjaan cuma tidur, makan, ibadah. Ya udah. Ya antum sholat pada waktunya masing-masing aja deh. Itu lebih bagus. Dapat pahala banyak juga, Masya Allah.
Sebelum mengenal sunnah, dulu anak-anak suka beli komik. Apabila buku komik-komik itu dijual, apakah uang hasil penjualnya boleh digunakan, Ustaz? Dibakar, jangan dijual atau Pak. Apalagi komik-komiknya nggak ada manfaatnya, ya. Apakah tidak boleh sholat berjamaah susulan di masjid ya Ustaz? Terjadi ikhtilaf para ulama, Pak. Boleh nggak kita bikin jamaah kedua setelah jamaah pertama selesai di masjid yang ada imam rotibnya? Jumhur ulama mengatakan boleh. Dalilnya pertama hadis, bahwa ada seorang laki-laki terlambat datang sholat. Setelah Rasulullah selesai sholat, ada satu orang datang terlambat. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau bersedekah buat dia? Kemudian beberapa sahabat pun sholat bersama dia dengan niat sholat sunnah. Yang kedua, perbuatan Anas bin Malik, orang sahabat. Kalau Anas bin Malik datang bersama beberapa orang ke masjid, didapati orang-orang sudah selesai, maka Anas menyuruh salah seorang adzan, qomat, lalu sholat lagi. Sementara sebagian ulama dari pendapat Imam Syafi'i mengatakan makruh hukumnya. Dalilnya hadis riwayat Al-Hakim, bahwasanya dahulu Rasulullah SAW pernah terlambat sholat berjamaah karena waktu itu ada suatu kabilah yang tawuran, Mbak. Rasulullah pergi untuk mendamaikan. Kemudian Rasulullah pun pulanglah dan ternyata orang-orang sudah selesai. Maka Rasulullah langsung pulang, tidak membuat apa? Jamaah. Rasulullah pulang dan sholat di rumah. Dan ini pun juga dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, dan itu pendapat Ibnu Mas'ud. Ya, mana yang lebih kuat dari dua pendapat itu? Saya lebih condong pada pendapat Imam Syafi'i. Alasannya apa? Pertama, disyariatkannya adzan itu untuk jamaah keberapa? Ini pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, aku ingin membakar rumah orang yang tidak menyaksikan sholat berjamaah. Sholat berjamaah buat berapa? Pertama, bukan kedua. Sebab kalau kedua, ketiga, keempat boleh, Rasulullah kan tidak perlu bakar. Ayo kamu datang ke masjid, bikin jamaah lagi. Ya enggak? Yang ketiga apa? Ya. Kalau jamaah kedua boleh, berarti ketiga boleh dong. Keempat boleh, kelima boleh, sampai berapa jamaah? 100. Kalau seperti itu orang nanti akan menganggap remeh, Pak, jamaah, Pak. Gampang, nanti saya ikut yang ke-10. Iya tidak? Iya. Adapun kejadian hadis tadi yang Rasulullah SAW setelah selesai sholat ada orang, kata mereka yang kata Imam Syafi'i apa? Itu waqi'atu ain, kejadian tertentu saja, tidak bisa bermakna umum. Kenapa? Karena Rasulullah tidak melakukan kecuali sekali saja itu. Dan tidak menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah perbuatannya malah pulang. Enggak Rasulullah minta salah satu siapa yang mau bersedekah buat saya. Enggak. Rasulullah malah pulang. Itu menunjuk. Sementara yang menjadi ibroh, yang menjadi pegangan kita perbuatan Rasulullah. Apalagi Rasulullah ketika mengatakan siapa yang mau bersedekah, kepada siapa? Jamaah yang sudah sholat dan itu seizin imam. Permasalahannya kalau ada beberapa orang belum pada sholat, semuanya bikin jamaah lagi. Dalam hal ini saya lebih condong pada pendapat mazhab Imam Syafi'i karena lebih kuat dalilnya dalam Mas'ud. Adapun perbuatan Anas diselisih oleh perbuatan Ibnu Mas'ud, dan pendapat sahabat yang diselisih sahabat yang lainnya bukan hujjah. Ya. Allahu a'lam. Kapan masa habis waktu sholat subuh? Habisnya di saat matahari terbit. Kalau matahari terbit sudah habis waktu subuh. Kapan habis waktu sholat isya? Ketika pertengahan malam. Berdasarkan riwayat Muslim,
wa waktu sholatil isya ila nisfil lail. Dan waktu sholat isya itu berhenti sampai pertengahan malam. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sholat isya itu berhenti ketika masuk subuh, ini pendapat yang lemah. Kenapa? Karena bertabrakan dengan hadis yang tadi. Ya. Apakah hadis membunuh cicak sahih? Sahih. Riwayat Muslim. Kata Rasulullah, man qatala wazaghon. Siapa yang membunuh cicak dengan sekali pukul dituliskan untuknya 100 pahala. Kalau dengan 2 kali pukul maka kurang dari itu. Ustadz, apa salahnya cicak? Cicak ciptaan Allah. Allah yang menciptakan apa? Cicak. Dan Allah yang memerintahkan kita membunuh cicak. Untuk apa? Menjadi tambahan pahala buat kita. Apa enggak mau? Ya. Kok antum protes Allah sih? Allah yang menciptakan cicak, Allah yang memerintahkan. Kenapa antum protes Allah? Ini Pak, kesalahan banyak orang itu suka protes. Sampai Allah pun diprotes, Pak. Kalau protes sama pemimpin antum nggak masalah kalau memang tidak sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat juga tentu cara protesnya. Tapi ini Allah diprotes juga. Apa ya Allah salahnya cicak? Kasihan amat cicak harus dibunuh. Ya hak Allah lah yang menciptakan cicak. Ya, emang nggak mau antum dapat pahala besar gara-gara cicak itu Allah ciptakan? Nah, kan masya Allah dengan kita bunuh satu cicak dapat 100 pahala. Alhamdulillah. Iya kan Pak? Iya. Ya. Justru jadi rahmat kan, jadi masya Allah, jadi banyak. Antum sih cicak banyak di rumah nggak ada yang dibunuhin. Akhirnya apa? Pas makan masuk ke ini. Ketika sujud tilawah bolehkah baca doanya? Seperti kata sujud dalam sholat biasa. Boleh. Ya, kalau kita sujud tilawah, membaca subhana rabbiyal a'la boleh. Dan itu pendapat sebagian ulama. Karena mereka berpendapat bahwa semua hadis tentang doa sujud tilawah dhaif. Adapun yang mengatakan bahwa sebagian doa sujud tilawah itu hasan, maka kita amalkan gak masalah. Seperti sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Allahu a'lam. Seberapa penting Ustadz belajar makhraj huruf? Penting banget, Pak. Sebab ketika Bapak salah makhraj, maknanya bisa berubah. Saya pernah di belakang imam. Imamnya itu makhrajnya ngaco. Harusnya begini. Antum tazra'unahu zai tazra'unahu pakai ain kan? Tazra'unahu am nahnu zari'un. Artinya apa? Apakah engkau yang kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Dibaca sama dia apa? Antum tajra'unahu am nahnul jari'un. Pakai jim sama apa? Alif. Artinya apa? Apakah kalian yang berani atau kami yang berani? Nah kan berubah. Banget Pak berubahnya. Jadi belajar makhraj huruf wajib berusaha sesuai dengan kemampuan, Pak. Ya. Jangan sampai salah baca dalam makhrajil. Panjang pendek aja bisa berubah. Sebagaimana pernah kita bahas ya ketika lewat hadis adzan itu, Pak. Kalau ada orang mengucapkan Allahu Akbar, barnya dipanjangin. Berubah. Yang harusnya Allah paling besar jadi Allah gendang. Ya. Akbar itu artinya gendang besar. Ya. Apakah ada tuntunan sholat taubat? Ya, hadisnya hasan. Namun disyariatkan di saat kita telah berbuat dosa, terutama dosa besar. Ya. Namun bukan syarat taubat itu harus sholat. Yang terpenting adalah taubat itu terpenuhi padanya syarat. Dan syarat taubat ada 3 kata Imam Nawawi. Yang pertama apa? Menyesal. Yang kedua apa?
Hah? Ya, bertekad bulat untuk tidak kembali. Yang ketiga apa? Meninggalkan dosa tersebut. Kalau ada orang sholat taubat, tapi 3 syarat ini nggak dipenuhi, nggak nyesal dia. Ah, saya cuma sholat taubat aja udah selesai. Tapi besok-besok saya mau balik lagi sih, gampang. Saya kan sholat lagi. Ini orang belum nyesal lagi, Pak. Nyesal itu tandanya, ya apa, udah nggak mau lagi. Nyesel, kenapa saya? Ya. Sholat hajat. Ikhtilaf para ulama apakah sholat hajat hadisnya dhaif atau hasan. Abu Daud merojihkan hasan. Karena adanya ya dalil yang apa riwayat yang menguatkan. Sementara sebagian ulama mendhaifkan seperti Syekh Albani dan yang lainnya. Yang jelas yang Rasulullah ajarkan kepada kita itu salat istikharah. Rasul sabda, "Idza hamma ahadukum bil amri." Apabila seseorang ingin melakukan suatu urusan, maka hendaklah ia salat 2 rakaat bukan salat fardu. Lalu hendaklah ia berdoa setelahnya, "Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik." Ya, ya sampai akhirnya. Bagaimana dengan keluarnya air mani yang keluar dari kemaluan wanita setelah mandi besar atau junub setelah berhubungan? Yaitu mah bukan keluar karena syahwat atau Pak, Bu. Ya. Tapi karena ada tersisa air mani suami. Yang seperti itu tidak mewajibkan mandi. Saya sering menghadiri kajian sunnah di rumah seseorang. Suatu saat orang yang punya rumah dipenjara. Boleh nggak ya untuk ikut kajian di tempat seorang koruptor itu, Ustadz? Ya, pertama, ya, kalau pemilik rumahnya koruptor, tapi ustadznya ngaji sunnah dan ilmunya Masya Allah, nggak masalah, ambil aja ilmunya. Ya, masalah dia koruptor itu kan kesalahan dia, dosa dia. Ustadznya jangan disalahin dong. Nggak salah ustadz ngisi di rumahnya, nggak salah. Ya. Ana seorang akhwat punya keponakan wanita, anak dari adik anak. Anak tersebut sekarang sudah dewasa. Bagaimana hukumnya? Anak tersebut tinggal menetap dengan keluarga anak. Anak sudah bersuami. Jadi satu rumah di situ. Sementara ada suami. Rasulullah SAW pernah ditanya. Rasulullah sabda, "Iyyakum waddukhul 'alan nisa." Jangan kalian masuk kepada para wanita. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Kata Rasulullah, "Alhamu al-maut." Ipar itu kematian. Kenapa disebut kematian? Karena orang tidak merasakannya, Pak. Orang menganggap remeh. Ya. Ah, ipar ini nggak masalah. Tahu-tahu apa? Bisa saja terjadi perzinahan. Kenapa tidak? Maka dari itu tidak boleh. Ya. Ibu punya keponakan wanita, udah gitu cantik lagi. Suami ibu ngelirik-lirik terus kan bahaya, Bu. Ya. Dan itu fitnah, fitnah. Jadi gimana dong? Coba kalau sudah dewasa carikan apa? Suami. Kan di sini masih banyak yang jomblo nih, Bu. Nih, ini jomblo nih. Mau cariin kan kasihan, Bu. Saya mendapatkan warisan sebidang tanah yang ada rumahnya di kampung. Rumah tersebut nilainya 60 jutaan dan rumah itu saya kontrakan 3,5 juta per tahun. Apakah wajib dikeluarkan zakat? Bila wajib berapa besar dan kapan waktunya? Kalau untuk seperti ini ya, dikeluarkan dari hasil kontrakannya aja. 3,5 juta ini habis nggak? Iya, 3,5 juta ini buat apa dikumpulin nggak? Karena uang itu senilai dengan emas. Sedangkan emas nisabnya berapa? 85 gram emas. Dan 85 gram emas senilai berapa? 46 juta sekitar itu. Sementara 3 juta belum nyampe.
Dikumpulin nggak tuh? Nggak sih Ustadz, habis buat bayar ini, bayar itu, dan yang lainnya. Ya udah, nggak ada kewajiban apa-apa berarti. Ya. Saya akhwat yang baru saja lulus kuliah. Pertanyaan saya, apakah yang harus saya lakukan apabila ikhwan yang berniat menikahi saya masih sekolah S2? Apakah saya harus bekerja sambil menunggu karena masih 4 bulan lagi lulus S2? Atau saya fokus memperbaiki diri dengan mengikuti kajian-kajian? Pertama, masalah ini diserahkan kepada anti. Gimana? Mau nggak nunggu? Yang kedua, kalau nunggu kira-kira fitnah nggak? Fitnah itu seperti sering berhubungan dengan laki-laki itu, entah melalui WhatsApp ataupun yang lainnya. Kalau si akhwat itu menyatakan, "Ya udah saya siap 4 bulan lagi nggak apa-apa saya menunggu," tapi ya tidak ada hubungan apa-apa. Kecuali kalau memang butuh banget. Kalau memang yakin dalam penungguan itu saya tidak terfitnah dan yang lainnya, silakan. Itu dikembalikan kepada si akhwat itu. Tapi kalau misalnya dia menunggu, saya menunggu tapi saya tidak ada syarat ya. Kalau ternyata ada ikhwan lain, saya boleh menerima. Nggak masalah, ya. Ya, dalam menunggu itu dia memberikan syarat kepada laki-laki tersebut. Kalau ada laki-laki lain yang melamar saya, ya ternyata lebih ganteng dari kamu, ya. Lebih Masya Allah iman dan takwanya, boleh dong saya menerima. Ya, nggak masalah. Kalau sholat kaos kaki berbentuk jari-jari kaki kelihatan boleh enggak ya Ustadz? Bagusnya Ibu, perempuan itu kainnya menutup kaki. Itu yang lebih bagus. Kenapa? Karena ya Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabiat tentang bagaimana dengan kain yang di bawah. Kata Rasulullah, yukhina shibron. Panjangkan sejengkal dari pertengahan betis. Apa kata sahabiat itu? Hai Rasulullah, kalau cuma sedengkal, idzan tankashifu aqdamuhunna. Kalau begitu masih akan terlihat telapak kakinya. Kata Rasulullah, yurkhina dhira'an. Kalau gitu panjangkan sehasta dan nggak boleh lebih dari itu. Jadi yang lebih bagus perempuan itu apa? Tertutup. Sebab kalau cuma pakai kaos kaki cukup, gimana kalau misalnya roknya sampai sedengkul, kaos kakinya sampai sepaha. Hanya sebatas alasannya ada kaos kaki. Ya enggak, janganlah. Ya. Makanya di zaman sahabiat itu mereka sampai terseret Pak di tanah. Mereka tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku melewati tempat-tempat yang najis. Ya. Sementara bajuku ini terseret di tanah. Kata Rasulullah apa? Tanah setelahnya yang suci mensucikannya. Ya. Saat bolehkah makrom, bukan makrom, mahrom. Bukan makrom, bu. Mahrom. Ustadz, bolehkah mahram itu sama-sama perempuan? Yang namanya mahram tuh kudu laki-laki. Mahram kok sama-sama perempuan. Syarat mahram itu laki-laki. Jika kita dalam keadaan haid, lalu saya berkeinginan untuk menemani ibu saya yang sudah tua dan tidak kuat lagi berjalan sendiri. Lalu saya menemani tawaf di Masjidil Haram tanpa meniatkan untuk melakukan tawaf, boleh? Tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah melarang wanita haid untuk tawaf di masjid. Walaupun hanya untuk menemani, ya, di Ka'bah itu. Ya. Jadi gimana dong? Bisa kan disuruh orang lain, ya, untuk menemani tawaf. Bolehkah sholat tahajud berjamaah dengan keluarga? Sekali-kali nggak masalah. Walaupun Rasulullah belum pernah melakukannya. Kalau kita tidak melakukan lebih bagus. Kecuali Rasul lakukan di sholat di bulan Ramadan saja.
Adapun di bulan Ramadan, Rasulullah nggak pernah sekalipun ngajak keluarganya, "Yuk kita sholat tahajud berjamaah." Rasulullah pernah tahajud berjamaah, itu pun Rasulullah nggak ngundang. Waktu itu Rasul sedang sholat, datang Ibnu Abbas, berdiri beliau di sebelah kiri, diputar sama Rasulullah ke sebelah kanan, itu pun Ibnu Abbas kapok. Ibnu Mas'ud juga pernah, ya, sekali-kali pengen ikut tahajud bersama Rasulullah, kapok juga. Sampai Ibnu Mas'ud berkata apa? "Laqad hamamtu bi amrin su." Sampai-sampai aku berniat buruk waktu itu. Kenapa? Mau keluar, nggak kuat. Rasulullah 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, gimana? Dan sholat tahajud itu kan selera orang Mbak, beda-beda. Nggak semua orang sesuai dengan selera kita. Terkadang suami ingin panjang, istri nggak bisa. Terkadang istri pengen panjang, suami nggak bisa. Nah, ya makanya Rasulullah SAW saja ketika beliau disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim ya. Aisyah mengatakan apa? Rasulullah sholat di hadapan aku yang sedang sholat melintang di depan Rasulullah SAW. Ketika beliau sujud, beliau cubit mau sujud di kakinya supaya dilipat sama Aisyah. Ketika berdiri melanjut lagi Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis itu apa? Ketika telah tersisa sholat witir, maka Rasulullah membangunkan Aisyah untuk witir. Rasulullah nggak mengatakan, "Aisyah yuk sholat tahajud bareng yuk." Enggak. Rasulullah nggak pernah ngajak-ngajak untuk tahajud, Pak. Tentu Pak, sebaik-baiknya petunjuk siapa? Rasul. Ya, shalawatullahi alaihi wassalam. Pak, saya seorang istri, punya suami yang jina. Anak saya tukang mukul. Kalau ngomong jelek, suka anjing babi. Udah 1 tahun. Bagaimana saya menghadapinya, Pak? Dia tidak mau bercerai juga. Kalau ibu memang udah nggak kuat, datang aja ke pengadilan, minta khulu. Kalau ibu sudah tidak kuat. Dan ibu sampaikan alasannya. Kan di Indonesia sekarang sudah ada peraturan KDRT-nya, Bu. Suami KDRT, apa sih KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa dilaporkan kok, Bu. Kalau ibu kasihan, ya udah tinggal sampaikan ke pengadilan, saya mau pisah. Kenapa ibu? Alasannya begini, 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 begini. Nanti dipanggil sama itunya, ya. Kalau memang ibu sudah tidak tahan lagi dengan sikap seperti dia, ya seperti itu. Kalau tadi cicak dapat pahala, kalau toke nggak tahu. Kalau toke saya nggak tahu. Iya, soalnya masalahnya toke ini bisa dikiaskan sama cicak apa enggak, saya nggak tahu, ya. Belum dapat dalilnya soalnya ya. Udah gitu di Arab juga nggak ada toke, ya. Di Arab nggak ada toke, Pak. Itu sampai ada syekh ya, waktu tinggal datang tuh, pas mau tidur keluar toke, ketakutan, "Oh, apa itu? Besar sekali di sini cicaknya," katanya. Padahal toke. Apakah kalau imam salah huruf dalam bacaan sholat, kita memperbaikinya secara jahar juga? Iya, nggak masalah. Ya, kita ingatkan. Karena Rasulullah SAW, ya, ketika beliau salah dalam sholatnya, ternyata tidak ada sahabat yang membetulkannya. Lalu Rasulullah menegur sebagian sahabatnya, "Kenapa kamu tidak, ya, ingatkan aku?" Ya. Tapi kalau misalnya kita tahu ini imamnya, kesalahannya banyak banget dalam makharijul huruf, jadi kitanya jadi sibuk. Ya, dikit-dikit benerin, jadi kacau sholat. Ya udah, setelah selesai sholat bilang, "Pak, maaf, makharijul huruf Bapak banyak salahnya. Maknanya jadi berubah." Ya, ingatkan dia, kasihan Pak.
Sebab dia yang nanggung dosanya itu. Kalau makmumnya insya Allah nggak berpengaruh, tidak mempengaruhi keabsahan sholat makmum. Tapi masalahnya si imamnya yang berdosa itu. Ya. Apakah keputihan membatalkan wudhu atau tidak? Yang rajih tidak. Kenapa? Karena kaidahnya mengatakan tidak boleh kita mengatakan bahwa sesuatu itu membatalkan kecuali dengan dalil dari Al-Quran, hadis maupun qiyas. Sementara keputihan nggak bisa dikiaskan dengan apapun. Dan di zaman Rasulullah pasti keputihan ada. Tapi tidak ada satupun Rasulullah memerintahkan. Karena tidak ada dalil, sementara kemungkinan ada di zaman Rasulullah kuat sekali, itu menunjukkan bahwa itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam. Walaupun memang sebagian ulama ada yang mengatakan membatalkan, tapi yang rajih itu tidak membatalkan. Wallahu a'lam.